At this time, we live in the era of globalization, or it can also be called the era of modernization. Modernization itself in social science refers to a form of transformation from a less developed or less developed state to a better direction with the hope that people's lives will be better. Modernization covers many fields, for example, in the fields of science and technology. The human need for technology is also supported by the rapid development of science and technology. Technological developments have developed drastically and continue to evolve until now and are increasingly worldwide. This can be proven by the many innovation and invention that are simple to very complex. In fact, less than the last 10 years, mobile phone technology, which was originally just a wireless communication tool, has developed a communication tool that can take photos, record videos, listen to the music, and access the internet in seconds. Indonesia is one of the countries that are rising in technology matters. The progress of the country is based on the advancement of the technology itself. So many innovations have been developed by the nation children. However, Indonesia has a shortage in the field of information. So much information on news about the nation's own children is not processed, even in mass media and print updates. For example, when students participate in and won the international robot competition, many young people and even their parents did not know about the proud presentation. As a result, it does not appear any motivation towards others. The second example, such as immoral or criminal cases, can be said to only be added on the Twitter hashtag. What makes it difficult for people to access because it will seem it is 3 or 5 days later. Not only that, the current generation seems to be still constrained to give their own opinion. Comments that are not constructive have been mixed with constructive comments on the application platforms or other media. Untuk itu, kami WOD Nurul Aziza Azahra dan Ulfa Nur Hasana ingin mengembangkan fitur dari beberapa aplikasi yang kemudian disatukan untuk menjadikannya sebuah inovasi, yaitu Holaface. Holaface merupakan aplikasi yang menyajikan sarana komunikasi dan informasi. Aplikasi ini merupakan inovasi yang kami gabung dari beberapa konsep aplikasi yang telah ada, yaitu fitur Manifest yang ada di Twitter dan juga fitur Quora, dan terinspirasi dari aplikasi informasi lain seperti Line Today. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para pengguna, di mana menyediakan platform untuk menyampaikan pikiran atau pertanyaan yang bisa didiskusikan dengan para pengguna lainnya. Aplikasi ini juga memudahkan para user yang menjaga privasi mereka, tetapi ingin menyuarakan pendapat mereka tanpa dikenal. Selain itu, untuk membuat sarana informasi yang lebih khusus dan berita terupdate yang ada di Indonesia, sehingga generasi muda tidak ketinggalan isu-isu yang beredar dan sebagainya. Jadi apa potensi dari inovasi kami ini? Jadi inovasi kami ini sangat berpotensi. Mengapa? Karena kami merasa bahwa Indonesia masih kurang wadah untuk menyuarakan pendapat tentang apapun dan masih kurang wadah untuk menginformasikan berita berskala nasional. Sehingga pencapaian dan isu hangat berskala nasional sangat jarang diketahui. Maka dari itu kami menciptakan inovasi Holaface ini, di mana cakupan aplikasi ini hanya berisi warga negara Indonesia yang ingin bertukar pikiran atau menyuarakan pendapat tentang apapun dan mendapat berita atau informasi tentang isu nasional. Maka pengguna sosial media pasti akan tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya itu analisis pasar. Jadi, dengan beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa target pasar kami adalah remaja hingga dewasa Indonesia dari usia 15 hingga 30 tahun. Mengapa? Karena target kami yaitu hanya untuk warga negara Indonesia saja, dan melalui inovasi ini kami sangat mengharapkan peran generasi muda untuk berkontribusi dalam menyuarakan pendapat mereka tentang apapun dan juga meng-up-to-date semua berita-berita berskala nasional. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu inovasi. Jadi apa inovasi dari aplikasi kami ini? Yang pertama, aplikasi ini menyediakan fitur komunikasi di mana memungkinkan para pengguna untuk mengobrol secara anonim ataupun publik sesuai dengan topik yang mereka sukai. Ada pertanyaan, bagaimana jika anonim tersebut membuat konten yang mengandung unsur sara dan menyinggung? Nah, jadi pengguna lain bisa melaporkan tersebut dan diproses di aplikasi ini. Apakah user tersebut langsung diblokir atau dinonaktifkan sementara? Selain itu, kami memiliki fitur berita. Jadi, fitur berita ini
Tersedia informasi-informasi nasional yang tersedia dari jenis bidang yang berbeda. Jadi pengguna bisa menggunakan aplikasi ini dan memilih informasi apa yang mereka mau sesuai bidang yang mereka minati. Misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, lifestyle, dan lain-lain. Ini adalah tampilan pertama dari aplikasi Holoface kami. Jika pengguna sudah mempunyai akun di aplikasi ini, klik atau sentuh login pada tahap ini. Setelah itu, akan muncul tampilan layar yang mengharuskan pengguna mengisi kolom nomor telepon seluler atau email dan mengisi kolom password yang terdaftar dalam aplikasi Holoface. Sedangkan, jika pengguna belum mempunyai akun di aplikasi ini, klik atau sentuh sign up untuk membuatnya terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul tampilan layar seperti yang pengguna bisa lihat sekarang. Setelah mengisi data yang dibutuhkan seperti nama, email, atau nomor telepon seluler, password, dan mengkonfirmasi passwordnya kembali, pengguna bisa klik atau sentuh sign up sebagai tahap akhir pembuatan akun. Akan muncul tampilan layar seperti ini jika Anda berhasil membuat akun baru tanpa terkendala. Setelah itu, klik atau sentuh ketuk untuk melanjutkan untuk bisa memulai menggunakan fitur-fitur yang disediakan Holoface. Fitur Manifest adalah halaman utama yang akan Anda lihat saat membuka Holoface. Pada halaman ini, pengguna bisa mendapatkan membaca, menulis, komentar, ataupun membuat manifest berdasarkan topik atau akun manifest yang pengguna tertarik dan ikuti. Pengguna juga bisa menemukan beberapa keywords ataupun akun manifest yang ingin dicari dengan mengklik atau menyentuh tab search yang berada di atas. Aplikasi Holoface juga mempunyai fitur pesan yang dimana dapat memudahkan pengguna untuk mengobrol dengan pengguna lain secara privat. Tampilan dari fitur pesan ini bisa dilihat seperti gambar yang sudah ditampilkan. Untuk mencari akun-akun yang ingin pengguna kirimkan pesan, tersedia tombol search yang bisa diklik atau disentuh. Saat pengguna mengklik salah satu akun yang akan dikirimkan pesan teks, pesan suara maupun gambar, tampilan layar yang pengguna lihat adalah seperti gambar yang muncul sekarang. Pada aplikasi ini, fitur-fitur yang tersedia pada halaman obrolan pribadi hanyalah pesan teks, gambar, dan suara. Fitur yang ketiga adalah notifikasi. Pengguna tidak akan ketinggalan informasi apapun dengan adanya fitur ini. Pengguna akan tahu jika ada balasan dari komentar yang diposting pengguna maupun yang menyukai komentar dari pengguna. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan notifikasi dari akun-akun manifest yang diikuti dan disematkan saat memposting postingan terbaru. Tampilan dari fitur notifikasi bisa dilihat seperti gambar yang muncul di layar. Fitur selanjutnya yaitu fitur profil. Jadi pada fitur ini terlihat orang atau akun yang pengguna ikuti, begitupun sebaliknya. Dapat diperiksa pada fitur profil ini, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk mengubah foto dan data pribadi, pengguna bisa menekan ikon ganti profil seperti yang digambar, dan kemudian mengubah nama, username, dan lain-lain. Setelah itu menekan tanda selesai. Fitur selanjutnya yaitu berita. Nah, fitur berita ini yaitu fitur yang tersedia informasi-informasi nasional. Dan pada fitur ini telah terbagi berita sesuai dengan bidang-bidang yang ada seperti pada gambar. Nah, contohnya ketika kita ingin membuka berita tentang pendidikan, kita tinggal menekan kata pendidikan dan maka akan muncul halaman seperti pada gambar yang muncul di layar. Dan kemudian pengguna bisa men-scroll berita yang ter-up-to-date setiap harinya. Baik, itulah materi presentasi tentang inovasi aplikasi yang kami telah sampaikan. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.